Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Senang dan bahagia kembali kita ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Ya, dalam video kali ini teman-teman, saya ingin mengulang kembali satu tema seputar rezeki. Kita semua pasti membutuhkan yang namanya rezeki, ya. Dan kabar baiknya adalah, entah Anda menginginkan atau tidak, ternyata rezeki itu terus mengalir dalam kehidupan kita setiap hari. Rezeki itu terus Tuhan berikan kepada kita. Nah, hal ini tentunya kembali kepada pribadi masing-masing. Bagaimana kita menangkap, menanggapi, dan merasakan rezeki itu dalam kehidupan kita. Maka dalam thumbnail judul video ini saya katakan bahwa rezeki itu adalah soal hati. Ya, jadi sekali lagi rezeki itu adalah soal hati. Soal bagaimana Anda merasakan, Anda memahami setiap hal yang Anda peroleh dalam kehidupan Anda. Ada kalanya kita sering membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain. Dan ketika orang lain mempunyai lebih daripada yang kita punya, kemudian kita memvonis diri kita, kenapa ya rezekiku seret? Kenapa rezekiku sedikit? Sementara orang lain, tetangga sebelah, rezekinya mengalir terus. Nah, inilah yang sering muncul dalam pikiran kita. Maka kemudian muncul juga sebuah pertanyaan, apa yang menyebabkan rezeki kita berbeda-beda? Satu orang mungkin memperoleh banyak, sementara yang lain mungkin memperoleh sedikit. Nah, berbicara tentang rezeki teman-teman, saya ingin menyampaikan satu hal, yang mana hal ini mungkin saja sesuai dengan pemahaman Anda, atau mungkin saja Anda tidak sepaham. Tetapi entah Anda sepaham atau tidak, saya ingin katakan satu hal, yang menurut saya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan rezeki kepada masing-masing orang sesuai dengan porsinya. Artinya rezeki kita sudah pas. Kita tidak berkekurangan soal rezeki. Ya. Meskipun nampak berbeda-beda secara kasat mata, jika dilihat, oh dia orang kaya, oh yang ini orang miskin. Kenapa yang satu disebut orang kaya, yang satu disebut orang miskin? Karena sudut pandangnya berbeda, dasar kesimpulannya berbeda. Yang disebut orang kaya karena mempunyai banyak, yang disebut orang miskin karena mempunyai sedikit. Tetapi sekali lagi teman-teman, rezeki itu bukan hanya pada harta, bukan hanya pada materi. Kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan, kedamaian hati, ya, ketenangan jiwa, itu juga rezeki. Maka saya katakan tadi bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita rezeki sesuai dengan porsi masing-masing, di mana porsi itulah yang menjadi sebuah acuan, yang menjadi sebuah dasar bahwa kita tidak berkekurangan. Sekali lagi bahwa Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa rezeki kita sesuai dengan porsinya. Ilustrasinya atau ibaratnya seperti Anda makan. Jika maaf kata Anda mempunyai ukuran badan yang kecil, ya, mungkin Anda disediakan satu piring nasi sudah cukup. Sementara yang satunya mempunyai badan yang lebih besar. Jika sama-sama diberikan satu piring, mungkin yang badan lebih besar belum kenyang. Oleh karena itu, yang memiliki badan lebih besar diberikan 2 piring. Sehingga ketika mereka sudah makan nasi yang disediakan, baik yang satu piring atau 2 piring, semuanya merasa kenyang. Artinya, meskipun berbeda jumlah nasi yang disediakan, pada akhirnya itu cukup. Baik yang satu piring atau yang 2 piring, cukup untuk masing-masing yang mengkonsumsi tadi atau yang makan tadi. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman Anda bisa menangkap ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya kita rezekinya kurang, rezekinya seret. Tidak ada teman-teman. Yang membuat rezeki kita kurang atau rezeki kita seret adalah cara pandang kita. Mungkin kita kiblatnya kita melihat orang lain. Mungkin kita membandingkan kehidupan kita saat ini dengan kehidupan kita yang dulu. Ya, mungkin sudut pandang kita hanya melihat dari sudut pandang materi.
Padahal jika kita mau lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh melihat ke dalam, maka rezeki kita sudah cukup, ya. Nah, satu tips berikut teman-teman, ini saya bagikan kepada Anda. Saya yakin dan percaya Anda sudah tidak asing dengan tips ini. Ini adalah metode klasik petuah kuno yang diberikan oleh kakek nenek saya dan juga orang tua saya kepada saya pada saat masih kecil, ya, pada saat beranjak remaja, bahkan hingga dewasa. Petuah ini masih terus disinggung, yaitu tentang rezeki. Di mana untuk bisa memperoleh rezeki yang terus mengalir, maka kita sebenarnya perlu menerapkan 3 hal. Ini adalah hal mendasar dari semua teknik, dari semua cara Anda untuk membuka pintu rezeki, untuk memperlancar rezeki Anda, ya, dan berbagai macam teknik-teknik lain untuk membuat rezeki kita menjadi berlimpah. Kita tidak bisa terlepas dari 3 hal mendasar ini. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah doa, dan yang ketiga adalah usaha. Ini menjadi sebuah rangkaian besar, ya, ibarat ini adalah motor penggerak yang menjadi dasar semua teknik, semua upaya Anda untuk memperlancar rezeki Anda. Sekali lagi, niat. Niat ini mewakili keinginan-keinginan Anda, impian-impian Anda, harapan-harapan Anda. Niat adalah suatu keinginan yang kuat akan suatu hal, ya. Anda mungkin mempunyai niat, tahun depan saya harus pergi umroh misalnya. Itu adalah niat, sebuah keinginan yang Anda anggap penting, Anda anggap itu adalah keinginan besar, ya. Atau mungkin niat Anda tahun depan harus menikah misalnya, itu adalah niat. Atau mungkin Anda ingin membangun rumah untuk keluarga besar Anda, itu adalah niat. Atau mungkin Anda ingin memperoleh penghasilan sebulan 20 juta. Ketika Anda menganggap keinginan itu sungguh-sungguh, Anda harus mencapainya, Anda harus memilikinya, maka itulah yang kemudian disebut sebuah niat. Ada tekad untuk mewujudkan, untuk meraihnya, ya. Sehingga niat itu menjadi hal paling penting. Awalnya adalah niat, ya, hingga pada akhirnya niat itu bisa menjadi kenyataan. Nah, niat inilah teman-teman yang sebenarnya menjadi satu tujuan besar hidup Anda, termasuk salah satunya rezeki. Jika Anda ingin mempunyai uang banyak, maka Anda harus niatkan keinginan itu. Jika Anda ingin memperbaiki ekonomi Anda, maka Anda harus niatkan, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doa. Bawa niat Anda, niat kita tadi, ke dalam sebuah doa. Doa adalah hubungan pribadi antara kita manusia dengan Tuhan, Sang Pencipta. Bawa niat kita tadi, keinginan-keinginan Anda, impian-impian Anda, bawa dalam sebuah doa, persembahkan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi niat Anda tadi. Kenapa kita menyampaikan kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah sumbernya. Jadi rezeki yang kita peroleh itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber, satu-satunya sumber rezeki Anda. Tuhanlah yang nanti akan menentukan seberapa pantas Anda memperoleh rezeki. Dan rezeki-rezeki apa saja yang pantas untuk Anda, Tuhan memegang kendali penuh. Tentunya dengan mengacu hukum-hukum yang ada di semesta ini, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah usaha. Nah, dalam tahap usaha ini kita terkadang sering salah kaprah, terutama kita para pelaku ilmu loa, ya, yang belajar hukum tarik menarik, yang menerapkan hukum the law of attraction dalam kehidupan kita. Itu terkadang sering salah kaprah karena mentang-mentang kita sudah melakukan visualisasi, melakukan afirmasi, ya, kita sudah menulis amalan-amalan, menulis sugesti-sugesti positif, kemudian kita tidak melakukan sebuah usaha. Apakah ini salah? Tidak salah juga, teman-teman. Tidak salah juga. Tetapi kemudian menjadi salah di saat kita
tidak betul-betul meyakini apa yang menjadi niat kita tadi. Ya, usaha yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah dorongan yang kuat atas niat kita. Ketika Anda betul-betul sungguh-sungguh berniat, maka usaha itu secara otomatis pasti akan Anda lakukan. Usaha yang Anda lakukan itu muncul karena adanya rasa yakin dalam diri Anda, sehingga Anda kemudian melakukan. Ya, itu. Sehingga jika Anda kemudian melakukan usaha, maka kita bisa simpulkan bahwa betul-betul Anda bersungguh-sungguh untuk memperoleh keinginan Anda, untuk mewujudkan niat Anda tadi. Itu. Berbeda ketika maaf kata, kemudian Anda tidak sampai kepada tahap usaha. Maka kita perlu tanyakan lagi, keyakinan yang ada dalam diri kita, apakah sudah betul-betul, apakah sudah cukup kuat keyakinan akan niat tadi? Jangan-jangan masih ada banyak keraguan dalam diri Anda akan niat Anda. Ya, akan apa yang Anda inginkan. Jangan-jangan Anda masih diliputi rasa ragu. Secara nyata mungkin Anda bisa lihat dalam diri Anda, kok aku rasanya ini ya males-malesan ya. Terkadang seperti itu teman-teman. Kita punya niat, tetapi rasa diri kita kok malas-malesan ya. Kok ogah-ogahan. Kok sering menunda-nunda. Ah, besok sajalah. Ah, nantianlah, nunggu hari yang tepat. Disadari atau tidak teman-teman, alasan-alasan yang keluar tadi itu sebenarnya berasal dari masih lemahnya niat Anda. Belum muncul sebuah keyakinan. Ketika Anda sudah muncul sebuah keyakinan yang didorong oleh niat yang kuat tadi, maka keyakinan itu akan membawa Anda kepada usaha. Ya, artinya ketika kemudian Anda belum sampai kepada usaha, maka mari kita mundur lagi ke belakang, melihat niat kita sudah cukup kuat atau belum. Niat kita sudah kita sertai dengan keyakinan ataukah belum. Ketika belum terbentuk sebuah keyakinan akan niat Anda, saya yakin usaha itu tidak akan terbentuk. Yang ada kita masih males-malesan, kita masih ragu, kita masih takut, masih sering menunda-nunda, ya. Nah, artinya dari situ kita bisa lihat, oh memang belum kuat niat itu. Sehingga jika Anda sudah melakukan niat, doa, dan usaha, disitulah akan tercipta teman-teman, atau terwujud apa yang Anda niatkan tadi. Ya. Nah, ini berlaku untuk bagaimana kita memperlancar rezeki kita. Ketika Anda ingin hidup kaya, ingin hidup enak, ingin serba berkecukupan, bawa keinginan itu dalam sebuah niat yang kuat, yang sungguh-sungguh. Minta kepada Tuhan agar Tuhan mengiringi langkah kaki Anda untuk meraih niat Anda tadi. Ya. Kemudian lakukan upaya, usaha untuk mewujudkan niat Anda tadi. Itu. Ini adalah tips klasik teman-teman, petuah kuno yang ternyata ini berpengaruh terhadap rezeki kita. Sehingga maaf kata, jika Anda hanya sebatas pada niat dan doa, tetapi tidak ada eksekusi, tidak ada sebuah usaha atau upaya, ya mungkin niat Anda masih lemah. Ya, doa Anda mungkin juga maaf kata masih setengah-setengah. Orang yang tahapnya sampai pada usaha, itu bisa kita simpulkan bahwa niatnya memang kuat dan doanya itu sungguh-sungguh. Maka usaha itulah yang akan dilakukan. Itu muncul dari dorongan tadi, keyakinan akan keinginan yang kuat tadi. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap teman-teman ya. Meskipun mungkin agak sedikit jelimet ya, atau mungkin agak ngalor ngidul ya, tapi harapan saya Anda bisa menangkap intisarinya. Lakukan 3 hal ini agar rezeki Anda selalu mengalir lancar, yaitu niat, doa, dan usaha. Selalu niatkan apa yang menjadi keinginan Anda. Kemudian
bawa dalam doa, minta pendampingan Tuhan sesuai iman keyakinan Anda tentunya. Kemudian eksekusi, lakukan upaya, lakukan usaha untuk terwujudnya keinginan Anda atau niat Anda tadi. Apa yang Anda usahakan, apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan niat Anda, teman-teman, itu akan selalu didukung oleh semesta, sebab Anda sudah menyampaikannya kepada Tuhan tadi melalui doa, ya. Oleh sebab itu, mari kita tetap berusaha, kita tetap berjuang, berupaya semaksimal mungkin. Jika Anda belum mendapatkan, artinya kita belum maksimal, kita maksimalkan lagi, ya. Dan percayalah bahwa suatu saat Anda akan memperoleh hasil atas usaha Anda. Maka kita akan dibawa kepada satu pepatah bijak bahwa hasil tidak mengkhianati usaha. Artinya ketika Anda melakukan usaha yang keras, usaha yang sungguh-sungguh, maka hasilnya pun juga akan sungguh-sungguh. Ketika Anda melakukan usaha itu setengah-setengah, maka hasilnya pun juga setengah-setengah. Hasil yang Anda peroleh itu tergantung dari usaha yang kita lakukan, teman-teman, ya. Sehingga hasil ini akan selalu setia kepada usaha Anda. Mudah-mudahan menangkap, teman-teman, ya. Dan mari kita terapkan dalam kehidupan kita, mempunyai niat yang kuat, kemudian membawanya ke dalam sebuah doa, dan melakukan berbagai macam upaya dan usaha untuk mewujudkan niat tersebut. Maka saya yakin dan percaya rezeki Anda akan mengalir lancar. Keinginan-keinginan Anda yang berhubungan dengan rezeki itu akan Tuhan wujudkan dalam kehidupan Anda. Terima kasih sudah menyimak, teman-teman. Mohon maaf kurang-kurangnya dari video ini. Kita akan sambung dengan video-video berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.